Shalom, selamat bertemu kembali kita. Pertama sekali kita harus ucapkan terima kasih kepada Tuhan ya, kita masih diberi kesehatan. Materi kita pada hari ini yaitu masuk di dalam bab 4. Dan sebelum kita masuk ke dalam bab 4, ada baiknya kita berdoa, kita serahkan diri kita kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Ya, buat anak-anak kami sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami. Engkau tetap menyertai kami sampai hari ini dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari penyakit-penyakit yang menakutkan, dan tetap memberkati kami, memberikan hikmat dan bijaksana kepada kami sekalian. Dan begitu juga dengan kepada orang-orang tua kami, orang-orang yang kami kasih dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau selalu menyertai mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kepada anak-anak kami sekalian, materi kita pada hari ini yaitu di bab 4. Dan di minggu yang lalu saya sudah tugaskan kepada anak-anak kami agar membaca buku paketnya, yaitu bab 4 bagian A sampai bagian C. Tapi saya yakin bagi yang rajin itu sudah dibaca ya, sampai ke bagian F yang terakhir. Nah, untuk itu di sini kita akan coba, saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya tentang bab 4 itu. Bab 4 di sini dikatakan tadi adalah mengasihi dan menghasilkan perubahan. Itulah yang disebut dengan bab 4. Bab 4 mengasihi dan menghasilkan perubahan. Ada beberapa di sini yang saya lihat dikasih nats Alkitabnya ya. Ada nih Bab 4, mengasihi dan menghasilkan perubahan. Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Yohanes 3 ayat 16. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Iya, itulah dikatakan tadi di dalam bab 4 ada 3 natsnya, dan saya rasa anak-anak kami itu sudah membacanya ya. Apalagi kalau dalam Yohanes 3 ayat 16 itu sudah nats-nats yang biasa kita dengarkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya orang yang percaya padanya tidak binasa. Dan anak-anak kami kemarin sudah membaca itu. Lalu yang menjadi pertanyaan pertama yaitu Arti kata kasih. apa itu kata kasih itu? Apa kasih yang dimaksud di situ? Mungkin kita sering bertanya apa itu kata kasih? Ya, di sini kita jelaskan apa kata kasih. Coba kita perhatikan dan kita dengarkan petunjuk ini apa kata kasih ya. Arti kata kasih. Dalam bahasa Ibrani, kata cinta kasih diterjemahkan menjadi hesed. Menurut sastra etika Yahudi, hesed atau cinta kasih adalah salah satu dari kebajikan yang paling utama. Iya, cinta kasih. Kasih itu berasal dari bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan kesed. Kesed. Artinya cinta kasih. Bagian yang utama. Itulah pengertian dari kata kasih. Kasih itu berasal dari bahasa Ibrani, kesed. Jadi kalau anak-anak kami nanti bisa dipahami kata kesed dalam bahasa Ibrani itu. Coba kita ulangi, kita simak sekali lagi apa yang arti kita dikatakan ini. Arti kata kasih. Dalam bahasa Ibrani, kata cinta kasih diterjemahkan menjadi hesed. Menurut sastra etika Yahudi, hesed atau cinta kasih adalah salah satu dari kebajikan yang paling utama. Salah satu kebajikan yang paling utama. Kalau di bagian A, bab 4 bagian A, anak-anak kami sudah membaca tadi di situ. Kalau ditanya siapa yang paling kuat, ada dikatakan negara adidaya atau negara yang paling kuat. Mungkin kita berpikiran selama ini yang kuat itu adalah negara yang kuat. Tetapi sebenarnya kasih itulah yang paling kuat dan yang paling utama. Kita bisa lihat, karena kasih, karena cinta kasih, orang bisa mengorbankan apa saja, termasuk mengorbankan dirinya. Jadi kata kasih, dan itulah menjadi materi kita sekarang ini. Bagaimana supaya kasih itu ada kepada kita, karena itulah kekuatan yang sebenarnya. Allah sendiri karena kasihnya dia sanggup mengorbankan anaknya, itu dari Yohanes 3:16 tadi. Sampai ia harus mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita manusia. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Itu menjadi pertanyaan. Bagaimana kalau Allah sendiri kasih sama kita, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga kasih kepada Allah? Ya, dalam iman Kristen, kata kasih itu ada dibagi dalam 4 bagian ya. Ada dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu disebut dengan kasih agape.
Iman Kristen mengatakan ada 4 kasih. Kata keset tadi itu diterjemahkan dalam 4 kasih. Yang pertama kasih adalah kasih agape. Apakah itu kasih agape? Kita lihat disaksi, dengarkan. Kasih agape. Kasih agape adalah kasih tak bersyarat. Cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun tak dikasihi. Kasih agape biasanya dipergunakan umat Kristen untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Allah mengasihi manusia karena Allah itu adalah kasih, seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 8, sebab Allah adalah kasih. Iya, itulah yang disebut dengan kasih agape, kasih tanpa syarat, seperti kasih Allah kepada manusia, kasih yang tidak mengharapkan balas budi, kasih yang murni, seperti kasih Allah. Coba kita lihat, Allah sangat mengasihi manusia. Manusia diciptakan hari ke-7, hari ke-6. Untuk apa Allah menciptakan pada hari ke-6? Supaya manusia itu tercukupi dari hari pertama sampai hari ke-5. Semua diciptakan itu untuk siapa? Untuk manusia. Jadi manusia, Allah itu sangat kasih kepada manusia. Dan memang manusia itu diciptakan juga dari napasnya sendiri. Diciptakannya, dibentuknya dari debu tanah, kemudian Allah mengembuskan napasnya kepada manusia. Itu merupakan kasih Allah kepada manusia. Kemudian manusia berdosa, tetap Allah terus menebus dan merawatnya, menjaganya setelah menebusnya dengan kematian Yesus di kayu salib, dan setiap hari juga Dia memberikan Roh Kudus-Nya kembali menjaga kita. Dan Dia tidak pernah mengharap balas budi kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita terselamatkan dari dosa, supaya manusia itu bisa sampai ke kerajaan Allah. Itulah betapa baiknya kasih Allah. Kasih agape adalah kasih yang tidak mengharapkan balas budi. Kemudian kasih yang kedua adalah yang disebut dengan kasih phileo atau philia. Nah, kasih phileo atau philia. Apa itu kasih philia atau kasih phileo? Coba kita dengarkan kembali. 2. Phileo. Phileo atau philia adalah kasih yang bias terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat. Artinya, kasih ini muncul karena adanya suatu hubungan saudara atau sahabat, kasih karena saling menguntungkan, kasih karena saling menyenangkan, kasih karena saling mengagumi. Phileo menggambarkan tentang hubungan kasih antara Kristus dengan para murid dan sahabatnya. Iya, kasih phileo atau kasih philia adalah kasih antara seorang sahabat. Kasih karena ada hubungan saling kenal. Seperti kasih antara siswa dengan siswa, karena teman satu kelas, karena teman satu kampung, karena teman satu marga, itu disebut dengan kasih philia. Tadi digambarkan seperti kasih Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kasih Yesus kepada murid-muridnya, Dia sangat mengasihi murid-muridnya. Karena apa? Karena murid-muridnya itu menganggap Dia sebagai guru. Murid-muridnya menghargai Yesus sebagai guru. Begitu juga dengan kita orang Kristen, kita juga diminta harus memiliki 4 jenis kasih tadi. Kasih yang tidak mengharapkan balas budi seperti kasih Allah, tapi itu sangat sulit kita kerjakan. Kemudian kita juga harus memiliki kasih philia, kasih terhadap orang lain, kasih terhadap sahabat, kasih terhadap saudara. Itu disebut dengan kasih philia. Nah, itu harus kita miliki. Kasih agape, kasih philia. Kemudian kita lihat kasih yang ketiga. Kasih yang ketiga disebut dengan kasih eros. Kasih eros. Apakah itu kasih eros? Nah, coba kita dengarkan lagi. 3. Eros. Eros merupakan jenis kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan. Eros lebih sering digunakan untuk menggambarkan cinta kasih kepada lawan jenis. Kasih, eros, sering muncul secara tiba-tiba dan tanpa direncanakan. Secara kontekstual iman Kristen, eros merupakan kasih yang perlu dijaga dalam hubungan suami istri. Eros merupakan kasih yang melibatkan jiwa dan perasaan. Iya, kasih eros itu adalah kasih yang berlandaskan dengan seks, hubungan suami istri. Lalu menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen memperbolehkan itu? Ya, di sini kita terkadang orang agama Kristen terkadang menjadi membingungkan masalah seks atau kasih eros tadi itu. Seks itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu adalah anugerah pemberian Tuhan kepada manusia, manusia harus menjaganya. Setiap manusia memiliki kasih tadi. Hanya kasih eros itu siapa yang bisa melakukan atau melaksanakan kasih eros itu? Yang boleh melakukan kasih eros adalah orang yang sudah diberkati, yaitu antara suami dan istri.
Sebelum orang diberkati, sebelum menjadi ikatan suami istri, kasih eros tidak diperbolehkan dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Harus ketika suami sudah menjadi suami istri. Yang jelas suami dengan istrinya, jangan suaminya dengan istri orang atau istri dengan suami orang, itu salah juga. Yang jelas antara suami istri yang sudah diberkati oleh gereja, itulah yang diperbolehkan dengan memakai kasih eros. Makanya anak-anak kami sekarang yang dalam situasi remaja, ketika berpacaran silahkan harap jaga dirimu, harap jaga kekudusan dirimu. Karena seks itu adalah anugerah dari Tuhan, anugerah itu harus dijaga, jangan disalahgunakan. Tidak boleh melakukan dengan menggunakan kasih eros. Kasih eros itu hanya boleh digunakan ketika sudah menjadi suami istri. Nah, jadi kasih eros itu baik ya, baik, tetapi bukan dilakukan, tidak boleh dilakukan sebelum menikah, karena itu hanya boleh dilakukan antara suami dengan istri. Itu kasih eros. Kemudian kita lihat kasih yang keempat. Apakah kasih yang keempat? Yaitu kasih storge. Apakah kasih storge? Mari kita dengarkan kembali. 4. Storge merupakan kasih mesra orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Storge merupakan hasil atau turunan dari eros. Iya, itu kasih storge, kasih antara orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua. Yang mana kasih itu berlandaskan karena adanya hubungan darah. Karena adanya hubungan darah. Di satu sisi pada saat ini anak-anak kami adalah jabatan kalian adalah sebagai anak. Anak juga harus mengasihi orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah satu darah dengan engkau. Dan suatu saat juga kau akan menjadi orang tua dan kau akan menjadi anak. Kasihilah anakmu karena kau sebagai orang tua. Jadi jangan lagi kita melupakan itu, kasih antara anak dengan orang tua dengan anak. Makanya ketika masa remaja, masa-masa yang sering masa anak remaja melawan orang tuanya, kita harus ingat bahwa kita juga diikat oleh disebut dengan kasih storge. Kasih storge antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Makanya harus sopan kepada orang tua, harus mengasihi orang tua. Harus menghargai orang tua. Jangan pandang orang tuamu sebagai musuh. Dia marah samamu karena dia mengasihi engkau. Makanya engkau jangan dendam kepada orang tuamu, jangan lawan orang tuamu. Dia marah, dia mungkin pada saat ini mungkin mau ngomong kasar samamu karena dia sangat mengasihimu. Itulah disebut dengan kasih storge. Dan kamu juga harus mengasihi orang tua seperti hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Ya, itu adalah jenis-jenis kasih dalam iman Kristen. Yang pertama tadi ada agape, ada philia atau filio, ada juga storge, dan ada juga disebut dengan kasih eros. Ya, dari anak-anak kami yang sudah dibaca bagian A sampai bagian F, ya dari kemarin yang batas bagian C, tapi saya rasa bisa nanti dibaca sampai bagian F. Di situ ada cerita pertama yaitu tentang negara siapa yang paling kuat, ya disuruh diskusikan, tapi yang jelas kita sudah simpulkan bahwa yang terkuat itu dari itu semua adalah kasih. Yang paling utama itulah kasih Allah kepada manusia. Sebaliknya juga kasih manusia kepada Allah. Kasih adalah suatu kekuatan yang yang paling kuat. Nah, kekuatan yang kuat itu sangat kuat. Suatu power kasih itu. Dan kemudian di bagian B, di situ ada diceritakan kasih seorang ayah, ya, si James Kim. Nah, bagaimana kasihnya kepada anak-anaknya, pada keluarganya sampai dia meninggal, ya, di bagian B. Di bagian C itu adalah bagaimana gambaran kasih Yesus. Nah, itu saya rasa sudah dibaca sama anak-anak kami. Nah, kemudian untuk tugas kita pada hari ini, tugas selanjutnya itu tugas 9, ya. Ini ada tugas 9 saya siapkan. Bisa nanti dikerjakan. Bisa dikerjakan, nanti saya kirim juga ke Google Classroom. Biar lebih jelas nanti untuk dibaca, kerjakan dan kerjakanlah di bukumu. Kerjakan saja di bukumu. Tugasnya ini nanti saya kirim ke Google Classroom dan juga sekalian sama-sama kita dengarkan apa tugasnya, ya. Tugas 9 Agama Kristen. 1. Ceritakan pengalaman kamu yang terindah ketika merasakan cinta kasih dari seorang ayah, ibu, kakek, nenek atau seseorang yang khusus. 2. Adakah pengalaman cinta kasih kamu yang mengubah jalan hidupmu? Kalau ada, coba ceritakan kepada teman-teman kamu. 3. Dr. Martin Luther
mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Apakah kamu setuju dengan kata-katanya ini? Kalau ya, mengapa? Kalau tidak, coba jelaskan alasanmu. 4. Ada banyak orang yang tidak suka terhadap orang yang berbuat kebaikan. Coba berikan contoh-contohnya. Jelaskan pula bagaimana mereka yang diperlakukan dengan kejahatan itu membalasnya. Apakah dengan kekerasan atau tanpa menggunakan kekerasan? Menurut kamu, manakah yang paling cocok dengan ajaran Yesus Kristus? 5. Ada 4 jenis kasih dalam iman Kristen. Masuk ke dalam jenis kasih manakah cerita? A. James Kim. B. Yesus. C. Dr. Martin Luther King. Oke, itulah tugasnya. Silakan Anda kerjakan nanti di bukumu, tulis jawabanmu. Nanti setelah selesai kamu kerjakan, silakan foto dan kembali kirimkan ke Google Classroom. Dan kalau bisa kalian dibacakan di berbentuk video dan videonya dikirim melalui WA supaya saya semakin mengenal wajah-wajah dari anak-anak kami sekalian ya. Nah, itu menjadi tugas kita. Saya rasa itu bisa dikerjakan dan bukan menjadi beban ya. Namanya tugas jangan menjadi beban. Kerjakan kalau ada waktu, kalau belum ada waktu kerjakan yang lain. Nah, tugasnya paling lama dikumpulkan 1 minggu ya, paling lama hari Sabtu. Hari Sabtu bisa dikumpul semua. Kalau bisa seragam supaya tidak ada yang ketinggalan, supaya tidak berantakan saya dalam memeriksanya. Untuk itu mudah-mudahan anak-anak kami kita sekalian tetap diberkati Tuhan dan tetap jaga kesehatan. Terlebih materi kita mengingatkan kita tentang kasih yang menghasilkan perubahan. Perbuatlah kasih kepada orang tua, kepada saudaramu, kepada orang-orang sekitarmu. Kasihilah mereka dan hasilkanlah perubahan yang lebih baik seperti dalam materi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.